Beb, menyampaikan resiko begitu. Masalah kasih gimana Beb? Ya, bagaimana khawatir ini kelemahan alami dalam hukum. Jadi fondasi nasab abad dibangun dengan fondasi keimanan, fondasi ketakwaan, fondasi zuhud, fondasi wara, fondasi khauf, fondasi khasyah. Sebesar apapun kekuatan-kekuatan yang ingin berusaha menghancurkan, akan hancur. Justru semakin mereka berusaha menghancurkan, mereka yang bakal hancur. Hum itrati khuliqu min dinati wa wailul lil mukadzibina bi fadlillah. Man ahabbahu mahabbahullah, man abghadahu abghadahullah. Mereka keluargaku, mereka anak cucuku, mereka diciptakan dari tanahku, kata Rasulullah. Celakalah orang-orang yang mendustakan keutamaan mereka. Man ahabbahum, siapa yang cinta kepada mereka, ahabbahullah, Allah cinta kepada mereka. Man abghadahum, siapa yang membenci mereka, abghadahullah, Allah benci mereka. Sampai-sampai kata Rasulullah, man abghadana ahlal bait hasyarahullah yaumil qiyamah yahudiyan kila in shama wa shalla qala in shama wa shalla. Kata Rasulullah, barang siapa yang membenci kami ahlul bait, barang siapa yang membenci anak cucuku, kelak di akhirat Allah bangkitkan menjadi orang-orang Yahudi. Ada sahabat yang nanya, ya Rasulullah, walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, kata Rasulullah, insyaallah wa shalla, walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, tapi kalau dia mati dalam keadaan membenci keluargaku, anak cucuku, Allah bangkitkan seluruh golongan orang itu. Kita orang habaib tak butuh dicintai. Kita orang habaib tak butuh diakui. Tak butuh. Mereka mau menghinakan kita, kita tidak akan hina. Yang mau percaya silahkan, yang enggak silahkan. Jadi biarkan. Biarin. Ngambil pusing gitu ya. Nah, ngapain mau ngambil pusing? Kalau aja ya. Sempat diskusi kecil di kopi itu. Khawatir ada gerakan nih jauh, pengen itu pelan-pelan nurunin rasa cinta sama bahasa para habaib karena Mereka bukan hanya mau menghilangkan rasa cinta. Kalau menghilangkan rasa cinta masih mending. Mereka mau menghilangkan keyakinan dan kepercayaan dalam hati umat Islam bahwasanya Rasulullah SAW tidak punya habaib, itu bukan anak cucu Rasulullah. Jadi bukan hanya kecintaan, bukan. Mereka mau menghilangkan keyakinan itu. Itu kan uruf. Anak tanya sama itu orang semua. Bapaknya ente orang, kenal nggak sama habaib? Kenal. Kakeknya ente orang, kenal nggak? Kakek moyang ente orang kenal semua. Taunya habaib itu siapa? Dzurriyyah Rasul. Nah itu kan wajib uruf itu. Lah ini kepet-kepet yang baru mau berusaha sebesar apapun tidak bakal bisa, tidak bakal runtuh. Justru mereka yang bakal hancur dan mereka yang bakal runtuh. Tidak bakal hancur. Karena Ahlul Bait itu bagaikan matahari yang akan selalu bersinar walaupun di hadapan orang-orang yang buta. Kalau mereka mau pakai segala cara apapun, tidak akan pernah bisa. Justru semakin mereka berusaha, semakin mereka yang hancur. Loh, kok bisa mereka seperti itu? Iya, hasud. Bagaimana? Inna awwala ma'syatin fis sama' al-hasad. Wa awwala ma'syatin fil ard al-hasad. Maksiat pertama di langit, hasud. Hasudnya iblis sama Nabiullah Adam. Maksiat pertama di bumi juga hasud. Hasudnya hasudnya Qabil sama seorang hasud. Mereka melihat bagaimana perlakuan umat kepada para habaib, takzimnya, takziman, takriman, tasyrifan, bagaimana mereka memuliakan para habaib. Ya mungkin mereka ini orang yang hatinya kotor, orang yang hatinya iri. Mereka melihat seperti itu, wah
Bagaimana caranya biar ini umat Nabi ini, umat Rasulullah ini, umat Islam ini yang di Indonesia, gimana caranya mereka nak percaya dengan habaib? Bagaimanapun cara, pakai dalil-dalil, tapi tak bakal bisa. Tak bakal bisa. Justru semakin mereka berusaha seperti itu, semakin habaib dicintai. Ada minta orang datang kemari? Anak minta? Anak minta orang datang? Tidak kan? Itu orang yang datang kan? Itu contoh. Itu satu contoh kecil. Mereka berusaha mati-matian pagi, siang, sore, malam. Baru datang juga. Iya, malah bukan makin hilang, malah makin bertambah kecintaan. Kalau kata Sayyidina Bilal, lau gata'tani irban lamazdadtu illa hubban. Sekalipun engkau memotong tubuhku menjadi potongan-potongan kecil untuk menghentikan kecintaanku kepada Nabi Muhammad, semakin kau potong-potong tidak akan berhenti, malah semakin kau potong-potong, semakin kau cincang-cincang, semakin bertambah kecintaanku kepada Nabi Muhammad. Jadi kalau pertanyaannya itu begitu, nggak adil pusing ya. Ya ada gitu. Habaib itu tanggung jawabnya berat. Siapa yang mau jadi habaib? Emang anak mau lahir kalau andaikan Habib itu Habib atau Sayyid atau Syarif atau bin Semit bisa dikasih gitu, bisa gitu. Anak kasih ini yang ambil makan tuh. Makan tuh Semit. Makan tuh Habib makan. Andaikan bisa, tapi nggak bisa. Zatiyun bita'atur Rasul lawadilu syekh. Imam Nawawi kan pernah ditanya. Imam Nawawi saya bin Haji. Ketika beliau ditanya, ya Imam, man afdal, siapa yang lebih utama? Alim ya'mal bi ilmi, orang alim mengamalkan ilmunya, atau syarifun, atau seorang syarif, seorang dzurriyyah Rasulullah. Imam Nawawi menjawab dengan jawaban yang adil. Apa jawab Imam Nawawi? Kedua-duanya memiliki keutamaan dan kemuliaan masing-masing. Orang yang alim, mereka pewaris keilmuan Nabi Muhammad SAW. Mereka golongan-golongan yang mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan para syarif, mereka adalah dzurriyyah Rasulullah, anak cucu Rasulullah. Bita'atur Rasul, darah dagingnya Rasulullah. La u'adilu syekh, tidak ada sesuatu apapun yang bisa mengunggulinya. Nah, ini orang nanya lagi. Terus gimana? Andaikan dalam satu pertemuan di situ ada alim ya'mal bi ilmi sama ada syarif. Siapa yang harus aku utamakan? Imam Nawawi cuma jawab pakai hadis qaddimu Quraisyan. Dahulukanlah orang Quraisy. Maksudnya syarif, para sayyid, para habaib mereka kan. Jadi golongan Bani Hashim dari itu Imam Nawawi yang ngomong, bukan Bahar bin Smith. Nah ini kepet-kepet ini siapa? Itu sekelas Imam Nawawi. Kok mau diiniin sama mereka? Makanya anak ngambil pusing, terserah. Inti mau percaya Habibnya nak beruntung, ente percaya. Ente nak percaya Habibnya nak rugi. Terserah ente. Malah justru semakin ente gembor-gemborkan habaib itu adalah Yahudi lah, habaib itu nggak ada, Sayyidina Ubaidillah itu nak punya anak begini. Semakin mereka seperti itu, semakin umat cinta sama para habaib. Justru magasidnya mereka, tujuan-tujuannya mereka tidak tercapai. Justru mukhalafah. Kebalikannya, umat jadi semakin cinta. Nah, jadi pertanyaannya jangan jawab begitu. Jadi mereka dengan mereka. Siap. Ya, insyaallah ya. Ya. Akhirnya dibuka aja.